ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersihkan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fata TV insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kembali kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih bisa menyapa para pemirsa Fata TV melalui program live interaktif Fata TV. Insyaallah pada kesempatan kali ini bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmidzi hafizahullah ta'ala dengan bertemakan ekonomi Islam. Ya, program, dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmidzi hafizahullah ta'ala. Mari sama-sama kita menyapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar, Ustaz? Alhamdulillah. Narakum ala khair insyaallah. Taibun. Allah yasir. Assalamualaikum taibun. Tapi Ustaz, mungkin Ustaz selama 1 jam mendatang kita akan meminta kesediaan waktu Ustaz nantinya untuk menjawab pertanyaan dari para pemirsa Fata TV, Ustaz. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa waqtikum wa ilmikum. Tapi ya, sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya program live interaktif Fata TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmidzi. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan berkaitan atau harus sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu ekonomi Islam. Jadi bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan tentang ekonomi Islam bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 0821 7000 6087. Ya. Dan kami hanya menerima melalui layanan WhatsApp call, tidak menerima WhatsApp chat. Jadi bagi para pemirsa untuk bisa menghubungi nomor layanan kami di WhatsApp call kami di 0821 7000 6087. Syukran jazakumullahu khairan. Dan kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Syukran jazakumullahu khairan. Dan kami juga ingin menyapa para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada para pemirsa Fata TV yang menyimak program live interaktif kita pada kesempatan kali ini melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, baik, kita akan mulai membuka layanan interaktif Fata TV. Pada kesempatan kali ini kami persilahkan kepada para pemirsa untuk bisa menghubungi nomor layanan kami yang telah disebutkan tadi. Dan mungkin sembari menunggu penelpon menggunakan atau mungkin bertanya langsung pada al-asatizah, kita akan membuka program live interaktif ini dengan nasihat pembuka kepada Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmidzi. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Baik. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kita sebagai seorang makhluk Allah Azza wa Jalla tidak pernah berhenti-henti beribadah kepadanya, menyempurnakan ibadah kita dan mengikhlaskannya hanya kepada Allah Jalla fi'ula saja. Dan termasuk ibadah kita adalah kewajiban-kewajiban di dalam harta yang kita dapati, harta yang kita cari, nafkah yang kita berikan kepada orang-orang yang wajib kita tanggung, yang wajib kita tanggung biaya hidupnya, istri, anak-anak, orang tua, dan seterusnya.
Oleh karena itu, selain kewajiban kepada mereka, juga ada kewajiban dari harta tersebut kepada umat secara umum yang dinamakan dengan zakat. Yang ini Allah wajibkan juga pada harta kita. Maka jangan pernah kita berhenti dan lalai akan hak-hak tersebut. Walau kondisi ekonomi secara umum tidak baik-baik saja. Andai umpamanya tahun lalu di bulan yang sama Anda sudah berzakat. Dan sekarang ternyata kondisi keuangan Anda menurun, namun masih di atas nisab. Masih di atas nisab. Kemarin Anda berzakat umpamanya dari angka 400 juta rupiah. Anda keluarkan zakatnya 10 juta rupiah. Sekarang alhamdulillah rezeki Anda, uang Anda masih di atas nisab, walaupun turun 50% menjadi 200 juta rupiah. Tetap ada kewajiban Anda di sana. Tetapi sekarang kewajiban Anda mengeluarkan zakatnya dari 200 juta, bukan lagi dari 400 juta. Maka yang dikeluarkan berapa? Itu 200 juta dibagi 40 atau 200 juta dikali 2,5%, maka yang dikeluarkan adalah 5 juta. Ini aman Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang dikurangkan hartanya, dia mengatakan, Allah telah menghinakan saya. Faqadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Ya. Dengan demikian, kemudian dia mengatakan, saya tidak ada kewajiban zakat lagi. Tidak ya akhi, Allah masih sayang kepada Anda. Ya. Anda masih memiliki harta di atas nisab. Sehingga kewajiban zakat tetap ada. Kecuali kondisinya harta Anda di bawah nisab. Betul, sudah tidak ada kewajiban zakat. Dan pun kewajiban zakat yang Anda keluarkan sudah berkurang. Kalau tahun lalu 10 juta, sekarang 5 juta. Ya. Maka orang pada hari-hari ini dalam kondisi keuangan sulit, jangankan memiliki 200 juta untuk memenuhi kebutuhan hari-harian yang pokok saja mereka sudah tidak punya. Anda dalam 1 tahun sudah terpenuhi kebutuhan pokok Anda, dan pun masih ada rezeki Anda itu di atas nisab. Sungguh Anda masih seorang yang kaya, yang masih ada kewajiban pada harta Anda. Wabillahi taufiq. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihat pembukanya. Ya, kita akan mulai menjawab ya atau mengangkat telepon dari operator yang telah terhubung tadi ya. Ada Rafiki dari Aceh. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya. Suara saya jelas? Sudah jelas. Fadhal. Pertanyaannya. Pertanyaan saya dengar ada 2 kan. Maksudnya sangat berbeda. Boleh Ustaz? 2 Ustaz? Ya, silakan. Silakan. Yang pertama, pertanyaan saya Ustaz, apa hukum seorang ASN masuk menjadi PNS dari SK palsu Ustaz? Jadi syaratnya siapa yang sudah bekerja 2 tahun maka akan diangkat. Sedangkan orang teman ini dia sebelum masuk dulu menyogok kepala untuk dikeluarkan SK telah bekerja 2 tahun.
Jadi dia menanya apa hukum gaji beliau. Ya. Sedangkan beliau dulu tidak memenuhi persyaratan. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, apa hukum denda? Apa hukum denda sewa baterai sepeda motor ketika lewat masa jatuh tempo, kan? Jadi ada salah satu brand sepeda motornya baterainya itu disewa per bulan. Jadi ketika lewat masanya ada dendanya, Ustaz. Apakah sama dengan utang piutang atau tidak gitu, Ustaz? Bentar, saya jawab yang kedua dulu. Iya. Betul, Ustaz. Ya. Yang kedua tadi, kalau sewa terlambat berarti Anda terus menyewa. Yang dibayar bukan dendanya, sewanya. Anda nyewa mobil umpamanya selama 1 pekan, ternyata 2 pekan baru Anda kembalikan. Tidak ada denda, tapi bayar sewa yang 1 pekan tambahan. Seperti itu. Ya. Nah, itu bukan denda namanya. Mereka mengambil haknya untuk yang belum dibayar tadi. Baik. Kemudian pertanyaan yang pertama. Ya. Tentang gaji ASN. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man wasyana falaysa minna." Orang yang menipu kami tidak termasuk dari golongan kami. Maka bila Rasulullah SAW berlepas diri terhadap orang tersebut, maka ini sangat mengkhawatirkan. Rasulullah mengeluarkan orang tersebut dari golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan perbuatan yang dilakukan tadi termasuk ghish, termasuk menipu. Maka perbuatannya adalah perbuatan dosa besar. Dan dampaknya harta yang dia dapatkan dari gaji itu tentu tidak halal. Karena sebetulnya dia tidak berhak mendapatkan pekerjaan tersebut karena tidak memenuhi persyaratan. Kemudian karena dia menyogok, maka dia diakui atau menempati pekerjaan tersebut. Maka ini tidak halal baginya. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla, sampaikan ke pihak penanggung jawab apa konsekuensinya hadapi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Rafiki dari Aceh yang telah mengirimkan pertanyaan. Ya, kita akan, sepertinya belum ada penelpon selanjutnya, Ustaz. Kita akan coba membacakan pertanyaan dari website Dewan Redaksi. Ada pertanyaan dari Nusa Tenggara Timur, Ustaz, Kabupaten Sumba Timur, yang bertanya bernama Yulio Ahmad Saroni. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, hukum taruhan dalam lomba pacu kuda, pacu unta, dan memanahkan diperbolehkan nih Ustaz. Jika saya mempunyai kuda, kemudian saya taruhan, akan tetapi jokinya bukan saya, melainkan orang lain yang saya sewa, karena berat badan saya berlebih. Bolehkah yang seperti ini Ustaz? Dan jika dalam event pacu kuda yang ada uang pendaftarannya, kemudian kuda saya menang, yang boleh menikmati hadiahnya apakah hanya jokinya saja atau semua anggota tim yang terlibat? Ustaz, syukran, jazakumullahu khairan. Ya. Kalau bertaruh yang dimaksud adalah kalau Anda menang, Anda dapat, kalau tidak, uang Anda hilang. Ya, ini namanya perjudian. Mau kuda, mau pacu unta, mau mana, tidak boleh. Yang boleh itu bila hadiah dari pihak ketiga. Ya. Atau Anda ikut membayar ke pendaftaran, tapi hadiah bukan dari
pihak dari uang pendaftaran tersebut. Maka ini tidak ada masalah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz atas jawabannya. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Rashid di Aceh, Kabupaten Aceh Jaya. Beliau bertanya, kami dari calon jamaah haji menerima souvenir dari salah satu bank syariah di mana kami menyetor dan melunasi biaya ONH. Souvenir berupa kain ihram dan bakal baju serta peralatan yang lainnya, tetapi ana ragu apakah ini halal ana gunakan Ustaz. Karena dulu waktu kami menyetor bank tersebut masih konvensional. Mohon bantuannya untuk ditanyakan kepada Asatidz. Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Barakallah. Kalau Anda tidak nabung di bank tersebut dan dia memberikan hadiah karena Anda mendaftar ke ke Dirjen Haji, maka tidak ada masalah, dia memberikan hadiah. Tapi kalau dia konvensional, itu dikhawatirkan hadiahnya mengandung unsur riba. Tapi tidak ada masalah juga. Anda kalau mau menerimanya, apalagi pada saat Anda menerimanya, mereka sudah berubah menjadi syariah. Wabillahi taufiq. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang kedua, ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ummu Yodi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Gini Ustaz, gimana hukumnya memulai usaha yang modalnya nyampur uang halal dan uang pinjaman dari saudara yang kerja di tempat riba? Cukup ya, Itu Ustaz pertanyaannya. Syukran, Ya, syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali. Di mana dia belum memulai. Kalau sudah memulai tentu repot. Mumpung dia belum memulai, mulailah dengan sesuatu yang baik. Bila Anda meragukan pemberi pinjaman, ada unsur ribanya, jangan. Anda baru memulai sesuatu yang baik. Yaitu memulai berusaha. Bila usaha Anda ada yang meragukan, syubhat riba, dana yang dipinjam, yang Anda pinjam, orangnya bertransaksi riba dan seterusnya, maka tentu dikhawatirkan usaha Anda akan gagal, dan kalaupun berhasil, ini istidraj, sehingga dosa riba atau membantu orang melakukan riba terus menjadi kuat dalam diri Anda. Maka belum dilakukan, walillahilham, jangan. Kembalikan uang orang yang Anda pinjam yang ada syubhat riba pada dirinya. Ambil yang bersih. Innallaha thayyib. Allah Maha Baik. Ya. Tentu Allah tidak menerima dari sesuatu yang dia dimaksiati padanya. Ya, tapi kalau Anda yang baik, walaupun sedikit, berasal dari yang baik, Allah akan mengembangkannya sehingga Anda akan dapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ummu Yadi yang telah bertanya. Tapi kita akan melanjutkan pertanyaan dari website Dewan Redaksi Ustaz. Ada pertanyaan dari Widiati Astuti di Jawa Timur, Kota Surabaya. Ya, ada seorang guru yang sepeda motornya biasanya digunakan untuk keperluan sekolah. Misalnya ke fotokopi atau ke penilik dan lain-lainnya. Kemudian sepeda guru tersebut atau sepeda motor guru tersebut hilang. Bolehkah sekolah membeli sepeda selain, maksudnya
membeli sepeda untuk guru tersebut, kemudian digunakan keperluan sekolah, juga digunakan ibu tersebut untuk kepentingannya sehari-hari. Tetapi ibu guru tersebut juga akan isi bensin atas ganti pemakaian yang ia gunakan. Karena dulu sepeda motornya juga sering digunakan untuk keperluan sekolah, Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Ini sekolahnya apa? Sekolah swasta apa negeri? Mohon maaf tidak disebutkan di sini, Ustaz. Kalau sekolah swasta, bila pihak yayasan akomodirnya nggak ada masalah. Adapun bensin yang dibayar anggap sebagai bagian dari uang sewa. Cukup, Ustaz? Cukup. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum. Atas jawabannya. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Alam Syah di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sopeng. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tahun yang lalu kami mendaftar haji khusus lewat Biro Penyelenggara Haji. Kemudian menyetor DP haji khusus sebesar 4.000 US dollar yang ditempatkan ke salah satu bank syariah di bawah BUMN. Dana tersebut digunakan oleh pemerintah melalui BPKH, diinvestasikan dan hasilnya akan diberikan kepada seluruh jamaah haji. Apakah manfaat bagi hasil ini halal kami terima atau masuk dalam kategori riba, Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya, Anda sudah mendaftar, ya, itu bayar di awal untuk mendapatkan seat. Ya, maka uang milik pemerintah. Anda tinggal lagi akan menerima imbalannya, yaitu jasa berangkat melakukan ibadah haji program khusus. Ya, bila sudah milik pemerintah, mau dibaginya sebagian dari keuntungan, mau dibagi seluruhnya ke Anda lagi, ya alhamdulillah, tidak ada masalah. Boleh. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya. Tapi pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Nur di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Beliau bertanya, apakah termasuk perbuatan dusta, Ustaz, mencantumkan logo halal pada produk makanan yang kita punya, sementara produk tersebut belum didaftarkan sertifikasi halalnya, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Kalau Anda buat logo sendiri, tulisan sendiri halal, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda mencantumkan logo yang resmi, tentu berarti Anda mengelabui orang-orang dan lembaga yang menerbitkan logo itu, seolah-olah Anda sudah mendapatkan izin dari mereka, padahal tidak. Ya. Maka di dunia dan di akhirat Anda mencatut nama mereka. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum, atas jawabannya. Mengucapkan jazakumullahu khairan. Tapi mungkin sebelum kita mulai membacakan pertanyaan selanjutnya, kami ingin menyampaikan kembali kepada para pemirsa Fatwa TV bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Erwandi Tirmidzi, Dr. Erwandi Tirmidzi hafizahullah taala, tentunya dengan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu ekonomi Islam. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tirmidzi hafizahullah taala, bisa menghubungi nomor layanan kami di 0821 7000 6087. Dan kami hanya menerima penelpon dari WhatsApp call saja. Syukran jazakumullahu khairan. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Hikmah Damayanti, Ustaz, di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, izin bertanya, tahun lalu Januari saya nabung untuk umroh nenek saya, tapi di bulan 8 nenek saya meninggal. Itu bagaimana ya, Ustaz? Syukron jazakumullahu khairan.
tinggal Anda berangkatkan umroh, ya, badalkan atas nama nenek. Kalau Anda sudah pernah umroh juga. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Aditama Rama Mukhtar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Pertama, apakah diperbolehkan memelihara binatang peliharaan seperti burung, kucing, hamster, dan ikan? Kemudian apa hukumnya jual beli terhadap hewan tersebut? Kemudian jika diperbolehkan untuk dijual, apakah terkena kewajiban zakat? Jika terkena kewajiban zakat, bagaimana terkait perhitungannya, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Ulangi, hewan piaraan maksudnya atau hewan ternak ini? Hewan peliharaan, Ustaz. Memelihara binatang peliharaan seperti burung, kucing, hamster, dan ikan. Ya. Kemudian Terus? Apa hukum jual beli hewan tersebut? Dan kemudian Hukum jika asalnya boleh. boleh. Hukum asalnya boleh, kecuali saya nggak tahu hamster itu termasuk tikus atau tidak. Bentuknya ada mirip dengan tikus. Nah, Kalau tikus itu hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Rasulullah mengatakan khamsun minal fawaq siki yuqtalna fil halli wal haram. Di antaranya al-firan. Itu 5 hewan yang dianjurkan dibunuh walau Anda sedang berada di tanah haram. Di antaranya adalah tikus. Maka sesuatu yang dibunuh tidak ada nilainya. Ya. Ketika dia tidak ada nilainya, jual belikannya termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Adapun yang lain boleh. Wabillahi taufiq. di sini juga disebutkan kucing, Ustaz, hatta kucing. Kucing, khilaf para ulama, sebagian ulama masukkan dalam larangan Nabi hewan yang larang dijual. Sebagian lagi mengatakan tidak, hir yang dimaksud di situ bukan kucing biasa tapi kucing hutan. Wabillahi taufiq. Kemudian Ustaz, sebenarnya di pertanyaan ketiga tadi Ustaz, jika diperbolehkan untuk dijual, apakah terkena kewajiban zakat, Ustaz? Jika terkena kewajiban zakat, terkait perhitungannya berdasarkan apa ya, Ustaz? Transaksi atau jumlah hewan? Mohon penjelasannya, insyaallah. Kalau Anda sebagai penjual dan nilainya sampai nisab, nisabnya adalah emas sekitar sekarang dalam 5 gram itu kalau dirupiahkan senilai 120 jutaan. Nilai harganya sampai 120 jutaan, maka Anda ada kewajiban zakat. Adapun pembeli, kegunaannya untuk dipiara sebagai hobi, maka dia tidak ada zakat. Dia bukan berdagang, berjual beli. Dia beli untuk dia untuk kembangkan dan dijual lagi. Maka itu ia sudah sampai nisab dan haul dikeluarkan zakat. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum atas jawabannya. Baik, sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Kita akan melanjutkan membacakan pertanyaan dari Dewan Redaksi. Pertanyaan dari Hamzah di Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waktu proses pengangkatan Ana jadi PNS dari status honor pusat, diadakan seleksi untuk siapa-siapa saja yang akan diangkat sebagai gelombang pertama, karena tidak diangkat sekaligus. Ketika mengikuti ujian, orang yang mejanya tepat di depan Ana mengangkat kertas ujiannya dan terlihat oleh Ana. Pada nomor tertentu, Ana buat jawaban soal Ana sebagaimana yang dia buat di pertanyaan pilihan ganda. Kebetulan tepat pada soal yang sulit. Pertanyaan Ana, bagaimana hasil dari pengangkatan Ana, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Enggak ada masalah. Karena jawaban dia mungkin salah juga.
Anda malah ikut salah. Insyaallah. Baik. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum. Baik. Insyaallah. Kecuali Anda mencontek kepada orang yang yakin dia lulus. Fee-nya dia kan nggak lulus bareng Anda, kata Anda tadi kan ya. Nah. Baik. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum. Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Tidak ada masalah dalam kelulusan Anda tadi. Tetapi Anda tetap berdosa atas ghish, menconteknya. Walaupun hasilnya ternyata Anda salah. Kan rugi. Udahlah, turun nilai Anda dapat dosa lagi. Allah musta'an. Ustaz. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum wa fi ilmikum. Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Syaiful Maghfur di Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya menggunakan dana infak Ramadan untuk dibelikan prasarana masjid? Misal AC yang penggunaan untuk Ramadan dan di luar Ramadan. Syukran jazakumullahu khairan. Ustaz. Apa yang dimaksud dengan infak Ramadan? Kegunaannya untuk apa? Di sini tidak disebutkan sih Ustaz. Insyaallah. Baik. Kalau dia mengumpulkan dana infak Ramadan, tidak disampaikan bahwa ini adalah infak Ramadan untuk buka puasa, yang kotak yang ini atau rekening yang ini untuk infak umum, kegiatan dan sarana masjid, ya. Maka kalau yang dari dana infak Ramadan untuk buka puasa itu tidak boleh. Kalau ada kelebihan, Anda berikan kepada buka puasa lagi. Mungkin puasa Senin Kamis atau puasa Syawal untuk dana buka puasa. Adapun dana infak umum boleh. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Ridho Abdurrahman di Jambi, Kabupaten Bungo. Bismillah. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya menambang atau menggali emas di tanah sendiri untuk mencukupi keperluan rumah tangga tanpa ada izin dari pemerintah? Sedangkan aktivitas pencarian emas ini cukup membantu orang-orang dalam mencari penghasilan sehari-hari untuk mencukupi keperluan rumah tangganya. Syukran jazakumullahu khairan. Allah barik fiik. Kalau Anda mencari dengan alat seadanya, bukan dengan alat modern, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sekitar, hanya ada pada tanah Anda saja, anggap umpama tanah Anda 10 hektar milik Anda. Alhamdulillah Anda mendapatkan emas. Lalu Anda ajak beberapa orang untuk mencari dengan bagi hasil. Ya. Namanya bagi yang dapat 1 gram, jual 50% untuk saya sebagai pemilik lahan, 50% untuk yang mencarinya. Hukum asalnya boleh. Secara syariat ya. Tapi kalau bertentangan dengan peraturan negara, Anda baca peraturan negara dengan baik. Seperti apa kegiatan penambang emas yang tidak dibolehkan. Karena sebelum ada Indonesia pun, sebagian penduduk Indonesia sudah menjadi penambang emas di sungai, beberapa sungai di negara Indonesia banyak kaum muslimin penduduk Indonesia yang sudah menambang emas dengan cara tradisional, dan cara mereka tentu tidak merusak lingkungan. Cara modern itu yang merusak, pakai eskavator lah namanya, pakai drilling dan segala macam, ya, pakai mobil dump truck. Itu yang menyebabkan kerusakan alam. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz atas jawabannya. Tapi masih ada waktu mungkin Ustaz kita optimalkan satu pertanyaan lagi dari Tengku Darwis di DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan menggunakan uang zakat untuk membantu orang miskin mempromosikan usahanya? Seperti digunakan untuk membuat video profil usaha, banner dan sebagainya. Ustaz, syukran jazakumullahu khairan. Zakat itu menjadi milik fakir miskin. Allah mengatakan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu adalah milik fakir dan miskin. Kalau Anda punya zakat, sudah jatuh tempo pembayarannya, lalu belum Anda keluarkan, Anda pegang, saya bantu fakir miskin dengan cara membuatkan iklan, mengiklankan barang-barang mereka, maka Anda belum berzakat karena masih di tangan Anda. Adapun Anda berikan kepada mereka dengan cara seperti itu, ya, itu kan bukan milik mereka. Tapi kalau Anda serahkan, ini milik Bapak, uang zakat saya ada 10 juta, ambil oleh Bapak. Cuman saya punya usaha Pak, usaha periklanan. Semoga iklan digital, semoga dengan saya bantu Bapak bisa maju usahanya. Ya, dan ada bayarannya Pak. Namanya kalau di luar bayarannya 2 juta, kalau di saya Pak bayar 50%-nya aja ada 1 juta. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau, terserah dia. Karena uang dia bukan uang Anda lagi. Wabillahi taufiq. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Oktaviana di Banten, Kota Tangerang Selatan. Bagaimana hukumnya memberikan makanan dan minuman untuk OB atau CS yang bekerja di kantor yang tidak difasilitasi kantor atau dari perusahaan mereka? Apakah termasuk riswah jika memberikannya dari iuran bersama karyawan atau dari dana pribadi? Ustaz, syukran jazakumullahu khairan. Kalau Anda berada di sana, tinggal Anda meminta izin kepada owner, ya, untuk memberikan iuran, membantu si OB tadi, agar dia tidak menjadi riswah. Sudah diizinkan oleh owner. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Dedi di Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Beliau bertanya, adik saya seorang doktor di RSUD, kemudian mau melanjutkan kuliah spesialis. Tetapi dalam prosesnya harus memberi kontribusi, yaitu membelikan tiket pesawat dan lain-lainnya ke seniornya agar dipermudah dalam pendampingan atau urusannya. Bagaimanakah hukumnya? Ustaz, syukran jazakumullahu khairan. Ini namanya merampok hak orang lain. Ya, kalau itu tidak ada dasar hukum, landasan hukum yang jelas, dinamakan dengan ghasab. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man iqtata'a shibran la ardi tawqallahu sabal aradin yawmal qiyamah. Siapa orang yang mengambil dengan cara merampok, menguasai tanah seseorang, maka Allah kalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Ya. Kalau ini mengambil harta orang dengan cara memaksanya karena orang tersebut membutuhkan jasa dari dia. Dan itu bukan jual beli. Karena dia sudah digaji dalam hal tersebut.
Maka ini makan harta dengan cara yang batil, hukumnya diharamkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya, kita optimalkan tersisa waktu 10 menit, Ustaz. Ada pertanyaan dari Rudian Permadi di Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya seorang freelancer, saya bekerja di rumah. Jika biaya kontrakan dibayar dengan uang haram, apakah penghasilan saya menjadi haram karena bekerja di dalam rumah tersebut? Jika iya, bagaimana cara mengeluarkannya dan menghitungnya? Saya berharap pertanyaan ini dijawab karena ini penting bagi saya. Syukran, jazakallahu khairan. Apa yang dimaksud oleh dia dengan dibayar dengan uang haram? Dia yang membayarnya atau siapa yang membayarnya? Dan uang haram seperti apa yang dia maksud? Di sini tidak dirincikan sih sebenarnya, Ustaz. Dia hanya mengatakan bahwasanya biaya kontrakan dibayar dengan uang yang haram, Ustaz. Kalau uang haram itu hasil umpamanya mencuri, menipu, atau mengambil hak orang lain, maka ini pembayarannya sama dengan tidak ada. Maka orang tersebut yang menyewa tersebut dengan uang yang haram tadi, dia menempati itu tanpa hak. Ya. Dan bila Anda berada di sana, tidak ada hak Anda untuk menempatinya. Wabillahi taufiq. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum. Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, dengan berakhirnya jawaban tadi, maka mungkin akan kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berhasil menjawab lebih dari 10 pertanyaan, Ustaz. Yang sebagian besarnya berasal dari pertanyaan di website dan redaksi kita. Saya ucapkan jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya yang telah disempatkan kepada untuk dibagikan bersama kita melalui live interaktif atau TV kali ini, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Kemudian kami juga ingin mengucapkan syukran jazakumullahu khairan bagi para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada. Baik yang telah mengikuti program live interaktif kita pada kesempatan kali ini dari pertama hingga selesai, dan wabil khusus kepada para pemirsa Foto TV yang telah mengirimkan pertanyaannya baik melalui website Dewan Redaksi maupun bertanya melalui layanan interaktif kita. Syukran jazakumullahu khairan. Kemudian kami ingin mengajak para pemirsa Foto TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya. Sebagai penutup, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas dari studio Foto TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami